Baik, kita masuk ke materi yang pertama ya. Kita bahas dulu tentang pengantar enterprise arsitektur ya. Seperti apa sih gambarannya terkait dengan arsitektur enterprise ini ya. Oke, kita perlu tahu dulu arsitektur itu apa ya. Jadi saya ambilkan kutipan ya. Di menurut Software Engineering Institute, arsitektur itu adalah struktur, gambaran terstruktur dari tiap-tiap aktivitas. Itu menurut satu versi ya. Kemudian versi yang lain dari IEEE ya, arsitektur itu disebutkan adalah pengorganisasian yang fundamental dari suatu perusahaan. Jadi yang paling dasar gitu ya, pengorganisasian yang paling awal itulah arsitektur ya, yang terdiri dari beberapa komponen. Jadi bukan hanya berdiri dari satu komponen saja, tetapi lebih ya. Nah, yang mana memiliki komponen-komponen yang ada di dalam organisasi itu tadi itu memiliki relasi atau saling terkait satu sama lain. Ya, dan dia punya prinsip-prinsip yang digunakan sebagai petunjuk atau sebagai dasar ya, yang digunakan untuk nanti desain dan evolusi dari arsitektur tersebut. Nah, istilah evolusi ini agak-agak kurang tepat ya kalau menurut saya, karena evolusi ini seolah-olah itu tidak ada proses yang disengaja di dalamnya. Ya, padahal perubahan itu terjadinya karena memang diubah seperti itu ya. Nah, bukan berubah karena sebab alam seperti itu. Baik, kita lanjutkan saja ya. Itu hanya sekedar ini aja. Oke. Kemudian ada lagi yang mengartikan arsitektur itu sebagai komponen-komponen suatu sistem yang terdiri dari jaringan, perangkat keras, dan perangkat lunak yang distrukturkan. Nah, ini dengan sengaja dibuat terstruktur seperti itu ya. Kalau sengaja terstruktur ya maksudnya adalah distrukturkan, memang sengaja gitu ya. Bukan dia ada dengan sendirinya seperti itu. Nah, kemudian yang lain lagi mengartikan arsitektur itu sebagai rancangan keseluruhan jenis konstruksi baik fisik maupun konteks nyata ataupun maya gitu. Jadi sebuah rancangan secara keseluruhan ya, baik dari jenis yang bisa dilihat secara fisik, secara nyata ataupun tidak bisa dilihat ya. Jadi konstruksinya itu yang dimaksud. Yang membentuk itu, nah itu yang disebut dengan arsitektur. Oke, lanjut saja ya. Nah, ada perbedaan mungkin ya, kita mungkin membayangkannya sama ya, bahwa arsitektur itu dengan desain itu sama gitu. Padahal sebetulnya ada perbedaan ya. Jadi arsitektur dan desain itu saling berkaitan, berbeda tapi saling berkaitan. Nah, letak perbedaannya pada sudut pandangnya. Jadi kita ngelihatnya itu dari mana gitu ya. Arsitektur itu dia lebih abstrak sifatnya karena isinya adalah berupa konsep, strategi, struktur dan juga tujuan dari sebuah enterprise begitu ya. Nah, sedangkan desain itu lebih konkret, lebih nyata gitu, lebih jelas dan sifatnya praktis dan implementatif gitu, yang bisa diimplementasikan, maksudnya begitu. Jadi kalau arsitektur itu rangka awalnya, kemudian kalau desain itu sudah masuk ke arah teknis, sudah masuk ke arah bagaimana melaksanakannya seperti itu, seperti apa tampilannya, bagaimana susunannya, bagaimana hierarkinya dan seterusnya. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan arsitektur itu adalah struktur dari objeknya, sedangkan desain itu adalah rencana spesifik. Jadi dua hal yang berbeda ya antara arsitektur dengan desain. Namanya juga beda ya. Jadi ada arsitek, ada desainer, kan begitu ya istilahnya. Jadi itu menunjukkan dua hal yang berbeda, tetapi mereka kalau dalam sebuah enterprise itu saling berkaitan gitu ya. Jadi dasar yang paling utama adalah arsitektur, kemudian diperjelas lagi dengan desainnya. Ya, seperti itu. Nah, enterprise itu apa sih? Ya, secara umum enterprise itu adalah organisasi. Ya, atau lintas organisasi. Badan yang merupakan lintas organisasi. Ada organisasi-organisasi berkumpul begitu, bisa juga dikatakan sebagai enterprise. Kemudian organisasi itu sendiri, organisasi tunggal bisa juga dikatakan sebagai enterprise. Dan jangan dipahami juga bahwa enterprise itu adalah yang sifatnya besar. Yang dimaksud dengan perusahaan itu adalah sesuatu yang besar gitu, tidak ya. Jadi bisa saja organisasi yang sifatnya kecil seperti itu dikatakan sebagai perusahaan. Yang penting nanti memenuhi syarat-syaratnya seperti itu ya. Nah, kemudian definisi lain mengatakan bahwa enterprise itu merupakan aktivitas. Nah, ini beda ya. Jadi aktivitas. Kalau tadi itu lembaganya gitu ya, badannya. Nah, sekarang wujudnya gitu. Nah, sekarang nih non fisik sifatnya, yaitu
aktivitas yang memiliki suatu tujuan tertentu, kegiatan yang dilakukan dengan tujuan tertentu. Nah, itu adalah enterprise. Yaitu sama dengan pemahaman dari organisasi, ya, tempat berkumpulnya dua orang atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama, yang mereka menggunakan sumber daya dalam menjalankan aktivitasnya untuk mencapai tujuan bersama, gitu ya. Nah, ini sama, mirip ya. Nah, ini sekelompok orang dengan tujuan tertentu memiliki sumber daya untuk mencapai tujuan. Jadi ada kumpulan orang-orang, ada kegiatan dan ada sumber dayanya. Nah, itulah enterprise atau organisasi. Kemudian lebih lanjut, ya. Enterprise itu bisa berupa keseluruhan korporasi, bisa divisi saja atau dari suatu korporasi, ya. Atau organisasi pemerintah misalnya, departemen tunggal atau jaringan organisasi yang letak geografisnya berbeda-beda. Seperti itu, ya, bisa dikatakan sebagai enterprise. Seperti itu. Ada banyak ya perusahaan yang punya cabang di mana-mana begitu. Ya, mereka enterprise gitu, jadi satu. Kemudian masing-masing cabang itu adalah enterprise juga gitu ya. Jadi kumpulan enterprise gitu. Bisa jadi seperti itu. Tergantung nanti melihatnya dari mana gitu ya. Nah, kita masuk ke pembahasan tentang apa sih fungsinya dari arsitektur enterprise gitu ya. Nah, kita bahas dulu tentang fungsi dari arsitekturnya, yaitu mencegah organizational silo, ya, atau mencegah agar sistem dari perusahaan, dari sebuah enterprise itu tidak berjalan sendiri-sendiri. Ibaratnya itu dia punya sistem masing-masing gitu ya. Nah, itu mencegah terjadinya hal-hal yang seperti itu. Jadi dengan teknologi informasi yang dimiliki perusahaan itu harus terintegrasi semuanya. Sistem-sistem harus dalam satu buah apa ya sebutannya, terintegrasi lah jadi satu seperti itu ya, sehingga dia tidak, ibaratnya gini nih, departemen A gitu punya database sendiri, departemen B punya sendiri, departemen C punya sendiri, atau divisi yang lain punya database-nya sendiri, punya sistem sendiri. Nah, sehingga nih jalannya sendiri-sendiri. Nanti ujung-ujungnya apa? Ketika departemen lain memerlukan data dari departemen yang lainnya lagi, maka malah menjadi sistem manual jadinya. Kenapa? Karena bisa minta file gitu ya, bisa minta dokumennya bahkan seperti itu, yang nanti otomatis diolah kembali oleh departemen yang lain yang memerlukan data itu. Nah, itu harus dicegah yang seperti itu, jangan sampai terjadi. Caranya bagaimana? Caranya menggunakan yang namanya arsitektur enterprise ya. Jadi dari situ nanti proses membangunnya sehingga semuanya nanti bisa berjalan secara terintegrasi gitu ya. Kemudian mencegah kompleksitas. Nah, maksudnya gimana? Supaya tidak terjadi tumpang tindih. Jadi jalannya itu selaras gitu, sejalan, sealur, seirama begitu ya. Tidak tumpang tindih antar proses bisnis di dalamnya. Jadi misalnya ada departemen divisi ya, divisi pemasaran misalnya, sama divisi penjualan, sama divisi keuangan atau accounting misalnya ya. Nah, ini proses bisnisnya harusnya jadi satu, selaras gitu ya. Jadi ketika ada penjualan misalnya, maka bagian accounting dan keuangan ini dia udah tahu kalau ada uang yang masuk misalnya seperti itu. Harus dia tahu gitu ya. Kemudian bagian inventory, bagian gudang juga harus tahu dong kalau ada penjualan, terjadi penjualan gitu, maka barang berkurang dia tahu. Nah, seperti itu ya. Jadi selaras gitu, sejalan, tidak tumpang tindih. Tumpang tindih maksudnya gimana? Penjualan punya data sendiri yang tercatat sama dia. Keuangan nanti nunggu kabar aja dari dari penjualan gitu. Kemudian bagian gudang juga dia nggak tahu berapa gitu ya. Sehingga dia harus nyari datanya sendiri, harus ngecek gitu ya, ke gudang nih berapa sisanya dan sebagainya. Nah, itu sesuatu yang sifatnya jadi kompleks justru ya. Nah, sesuatu yang kompleks itu bisa dipermudah, bisa diurai, bisa diselesaikan secara cepat itu kalau menggunakan sistem yang sifatnya selaras, sejalan. Yang kembali lagi ke bagian yang pertama, yaitu dengan bisa dicegahnya terjadinya organizational silo sehingga semuanya terintegrasi dan jadi lebih mudah seperti itu ya. Ini fungsi dari arsitektur. Nah, kita pahami aja secara global ya bahwa apa itu arsitektur enterprise ya, umumnya disingkat EA gitu ya. Enterprise Architecture, atau bisa juga kadang-kadang disebutnya EAP gitu ya, Enterprise Architecture Planning, perencanaan arsitektur enterprise.
Oke. Nah, arsitektur enterprise juga dipahami sebagai sebuah pendekatan yang muncul untuk mengambil pengetahuan yang kompleks tentang organisasi dan teknologi. Ini menggabung ya antara organisasi dan teknologi itu digabung. Jadi kompleksitasnya dari ilmu pengetahuan nih. Apapun yang ada dalam organisasi dan teknologi, bagaimana caranya disatukan. Nanti lahirnya adalah sistem enterprise seperti itu. Nah, diartikan juga arsitektur enterprise itu sebagai proses yang digunakan untuk merencanakan ya dari awal tuh, memahami, mengelola dan mengintegrasikan struktur organisasi, mengintegrasikan proses bisnis dan sistem teknologi dalam suatu perusahaan. Jadi bukan hanya membangun aplikasinya saja begitu ya, tetapi bagaimana proses bisnis bisa masuk ke dalam sistem menggunakan teknologi informasi. Jadi mulai dari perencanaannya, understanding-nya lah ibaratnya gitu ya, kemudian lalu pengelolaan dan pengintegrasian struktur organisasi, semuanya masuk di dalam. Itu yang dimaksud dengan arsitektur enterprise. Ya, kita masih membahas tentang pengantarnya ini ya. Nah, EA itu juga sebagai jembatan. Jembatan apa? Jembatan dari gap. Gap itu celah ya, atau jarak celah antara apa? Antara strategi dan juga eksekusinya. Nah, itu adalah enterprise arsitektur. Jadi perusahaan punya strategi, punya langkah-langkah yang ingin dilaksanakan. Kemudian untuk mengeksekusi itu kita memerlukan jembatan yang namanya arsitektur enterprise. Sehingga akhirnya nanti akan terbentuk sebuah sistem yang dapat mencapai strategi apa yang diinginkan melalui aplikasi atau sebuah sistem gitu ya. Eksekusinya itu lewat sistem seperti itu. Ini sebenarnya berkaitan dengan kelas ERP ya sebetulnya, Enterprise Resource Planning, karena di situ juga dibahas tuh bagaimana caranya, ada modul-modulnya gitu ya, caranya untuk supaya dia terintegrasi semuanya seperti itu. Dan eksekusinya yang paling rendah itu adalah di ERP ya, karena dia ada TPS namanya, Transaction Processing System kalau nggak salah itu ya namanya. Itu level paling rendah. Jadi eksekusinya itu di level paling bawah gitu. Tapi nanti tujuannya apa? Mencapai strategi, menjalankan strategi bisnis. Nah, tujuan umum dari arsitektur enterprise ini adalah membuat blueprint. Jadi arsitektur enterprise itu isinya adalah apa? Blueprint yang sifatnya kohesif, melekat ya, dan komprehensif, lengkap, terstruktur semuanya. Tentang bagaimana suatu organisasi itu disusun, kemudian modelnya memberikan gambaran besar secara global maksudnya tentang keseluruhan organisasi. Nah, dengan pandangan jangka panjang. Jadi keseluruhan organisasi itu bukan hanya struktur organisasinya yang memimpin siapa terus bawahannya siapa-siapa gitu, tapi proses bisnis juga itu termasuk di dalam blueprint ini. Nah, ya, isinya luar biasa. Ya, ada penggabungan tadi ya antar organisasi, proses bisnisnya, kemudian struktur hierarki, sistem informasi dan teknologi. Semuanya digunakan. Kalau perlu jaringan, pakai jaringan, seperti itulah ya. Nah, sehingga arsitektur enterprise itu memberikan ruang untuk mengadopsi inovasi modern. Karena dari pemahaman yang kita dapat ya, arsitektur enterprise ini menggabungkan organisasi dan teknologi, berarti semakin lebih baik itu jika kita menggunakan teknologi-teknologi terbaru atau inovasi-inovasi yang lebih baru lagi seperti itu. Kalau memungkinkan menggunakan AI ya, gunakan seperti itu. Karena di dalam sistem enterprise itu ada juga salah satu modulnya berkaitan dengan kecerdasan bisnis ya, bisnis intelligence itu ada juga di dalamnya. Oke, kita lanjut aja. Nah, kemudian tujuannya lagi, tadi tujuan yang paling global ya. Nah, sekarang ada tujuan-tujuan dari arsitektur enterprise. Yang paling utama ada 4 ini, yaitu efektivitas, kemudian efisiensi, ketangkasan atau keandalan ya, kemudian kontinuitas, keberlanjutan. Nah, efektif dan efisien ini dua hal yang
harus ada ukurannya nanti ya. Jadi efektif itu kalau bahasa mudah kita ya adalah keakuratan, ketepatan gitu. Jadi ketika kita membangun sebuah arsitektur enterprise, maka misalnya ya, contoh efektif dan efisiennya itu framework apa yang kita gunakan, nanti tepat atau tidak. Nah, itu perlu dipikirkan dulu di awal ya. Efektif itu terkait dengan ketepatan, keakuratan. Kemudian efisiensi ini adalah dari sisi penghematan. Kalau di pemrograman itu ada istilah namanya reuse sama reinvent gitu. Kalau reuse itu menggunakan kembali, sedangkan reinvent itu beli lagi gitu intinya, atau bikin lagi. Nah, seperti itu. Nah, kita perlu melakukan efisiensi terhadap perusahaan. Bagaimana caranya? Ya, kita harus bisa menggunakan kembali apa sumber daya yang bisa kita gunakan kembali apa. Kalau dalam pemrograman tadi saya contohkan ada konsep reuse sama reinvent ya. Jadi kalau reinvent itu ngetik kode lagi gitu Pak untuk hal yang sama. Nah, sedangkan reuse konsepnya adalah menggunakan kode yang sudah ada sehingga kita tidak perlu ngetik ulang kodenya untuk hal yang sama. Jadi kalau ada 10 yang berkaitan dengan proses yang sama, nah itu lebih baik menggunakan satu kode saja. Nanti proses-proses itu tinggal manggil kode tersebut gitu ya. Kemudian perlu juga untuk menghilangkan redundansi, karena redundan itu kan berarti double ya, ada ganda gitu datanya kah atau dokumennya, sehingga itu secara otomatis akan memakan atau menggunakan space, baik itu di memori, baik itu di perangkat penyimpanan seperti itu ya. Nah, itu tidak efisien jadinya. Nah, untuk efisien gimana? Ya satu file aja cukup gitu. Kalau untuk hal yang sama gitu ya. Nah, tujuannya juga nanti bisa menghasilkan kolaborasi yang lebih besar ya, karena efisiennya itu bisa dirasakan sehingga dia bisa lebih memaksimalkan kolaborasi antar subsistem gitu. Kemudian ketangkasan, kehandalan. Nah, ini berkaitan dengan spesifikasi, terutama dari sisi hardware dan juga software yang mampu menangani hal-hal yang sifatnya urgen, misalnya yang sifatnya perlu komputasi yang tingkat tinggi seperti itu ya. Nah, itu berkaitan dengan software dan hardware-nya. Nah, kita juga tahu nanti dari sisi ketangkasan keandalan ini tahu kapan kita harus mengupgrade hardware dan software kita seperti itu. Kemudian kontinuitas, ini keberlanjutan, mempertahankan operasi bisnis supaya bisa berjalan terus melalui standarisasi proses bisnis. Jadi proses bisnis itu ada standarnya, kemudian diimplementasikan dalam arsitektur yang dibangun, lalu dibuatlah sistem enterprise-nya, sehingga dengan itu maka dimungkinkan terjadinya keberlanjutan proses ya. Demikian juga dengan keberlanjutan dari perusahaan itu sendiri atau enterprise tersebut ya. Oke, nah ini manfaat dari arsitektur selain yang tadi ya. Ada banyak sekali. Di antaranya adalah efisiensi operasional, lebih efisien, lebih cepat gitu ya. Jadi kalau dengan tanpa bantuan sistem enterprise misalnya, ini proses perlu dilakukan misalnya berapa lama gitu ya. Tapi dengan adanya sebuah sistem enterprise, bisa dilakukan lebih cepat. Nah, ini salah masuk efisiensi ya. Efisiensi dari sisi waktu, dari segi sumber daya yang digunakan misalnya, kemudian juga dari sisi waktu ya tadi ya, kecepatan, kemudian ketepatannya, lalu dari sisi sumber daya yang digunakan dan juga dari sisi tenaga orangnya yang melaksanakan. Nah, jadi prosesnya jadi lebih efektif, lebih tepat sasaran, lebih akurat, kemudian bisa membuka peluang baru ya. Dengan adanya penggunaan arsitektur ini nanti akan kelihatan ada celah-celah yang bisa kita gunakan untuk kita kembangkan lebih lanjut, yaitu merupakan sebuah peluang ya. Kemudian efisiensi otomasi ya, ini otomatisasi bisa seperti tadi saya gambarkan, ketika ada bagian penjualan itu terjadi penjualan barang, maka secara otomatis kita tidak perlu membuat laporan kepada bagian gudang bahwa barang itu terjual. Kita juga tidak perlu melakukan pelaporan kepada bagian keuangan karena ini ada uang masuk begitu ya. Itu cukup diotomatisasi saja menggunakan sistem yang ketika barang itu keluar dibeli orang, terjadilah penjualan gitu ya, maka pada saat itu bagian gudang sudah tahu bahwa barang itu berkurang, dan bagian keuangan dia udah tahu kalau ada uang masuk gitu ya. Nah, sehingga semuanya berjalan lebih cepat, lebih efisien. Itu manfaat dari ini ya. Nah, banyak lagi manfaat-manfaat yang lain, ada penyelarasan
dengan tujuan bisnis ya, kemudian peningkatan, nggak semuanya lah ya kita bahas, peningkatan keamanan cyber gitu ya. Kalau dia terpisah-pisah itu agak sulit mengendalikannya, tapi kalau dia jadi satu bisa lebih mudah, walaupun ada risikonya juga ya. Nah, peningkatan strategi bisnis, proyek, dan inisiatif, hasil rencana operasional, kemampuan bisnis dan investasi, itu semuanya akan harusnya ya secara logika kalau dijalankan dengan benar, dengan baik, maka itu semuanya akan meningkat. Nah, nanti melihat atau menilai objek yaitu data arsitektur dari sudut pandang yang berbeda. Karena apa? Karena tadi sifatnya terkomputerisasi, tersistem ya, maka data itu menjadi satu, tetapi orang masing-masing divisi bisa melihat untuk bagian-bagian tertentu saja, bagian-bagian yang cukup dan menjadi bidang tugasnya masing-masing. Nah, jadi satu buah data itu nanti bisa dilihat oleh beragam sudut pandang. Jadilah dia melahirkan informasi yang berbeda-beda. Contohnya tadi ketika ada terjadi penjualan, di sisi divisi penjualan itu adalah penjualan gitu ya. Tapi di sisi inventory itu adalah stok. Nah, stocking seperti itu. Sedangkan di sisi keuangan itu adalah bagian keuangan gitu. Artinya terjadi transaksi gitu ya, keuangan. Oke, seperti itu. Oke, yang lain-lain memberikan layanan bisnis dengan biaya yang lebih rendah, kualitas lebih tinggi, dan kecepatan lebih tinggi. Ini sebenarnya di tahap awal ya. Jadi kalau memberikan layanan bisnis dengan biaya yang lebih rendah itu pada saat dia mulai dilaksanakan, sistemnya sudah jalan gitu ya. Pada tahap awal memang lebih mahal sebetulnya. Kenapa? Kita membangun sebuah sistem enterprise itu tidak mudah dan tidak murah gitu ya. Tapi dengan kita memandang manfaat ke depannya, tentu itu apa ya, kalau istilah itu tuh worth it lah, seperti itu ya. Ya positif lah gitu ya. Lebih menguntungkan kalau kita memang bikin sistem daripada enggak ya, seperti itu ya. Oke. Nah, gambaran dari arsitektur enterprise kurang lebih seperti ini ya. Nanti kita bahas ini di materi-materi berikutnya di kelas ini. Dan ini juga apa namanya, gambaran umumnya dulu ya. Jadi ada 4 lapisan dari arsitektur enterprise, yaitu teknologi, kemudian aplikasi, ini berkaitan dengan softwarenya nanti ya. Lalu ada data yang akan menjadi hal yang paling utama sebetulnya dari sebuah sistem enterprise, karena dia nanti bisa ke atas bisa ke bawah gitu ya. Kemudian bisnis atau proses bisnisnya itu seperti apa, rules-nya. Nah itu ya. Oke, ini gambarnya kurang lebih aja, nanti kita bahasnya di materi yang lain ya, materi berikutnya. Nah ini tadi sama saja, urutan tidak menjadi masalah gitu ya. Kalau kita lihat tadi di slide sebelumnya ini, application tuh di bagian yang kedua dari bawah ya. Sedangkan di sini kalau kita perhatikan dia posisinya di nomor 3 gitu ya. Nah sebetulnya yang seperti ini adalah memberikan gambaran bahwa 4 lapisan itu adalah merupakan hal yang penting begitu, yang saling berkaitan satu sama lain. Intinya seperti itu ya. Ini kita bahasnya nanti di materi berikutnya. Nah, berikutnya lagi. Ini elemen dari arsitektur enterprise ya. Jadi secara umum itu ada 2 ya. Jadi ada ini secara global, secara keseluruhan ini adalah arsitektur enterprise isinya ya. Nah, kemudian dia dibagi 2, ada bisnis arsitektur, jadi arsitektur dari bisnisnya, dan yang kedua adalah arsitektur teknologi informasi, yang di dalamnya terdiri dari 2 lagi, yaitu arsitektur sistem informasi dan arsitektur teknologinya. Kalau mudahnya gini aja ya kita bahasnya, arsitektur teknologi itu berkaitan dengan software dan hardware. Nah, kemudian bisnis arsitekturnya adalah proses bisnisnya yang akan dijalankan itu seperti apa, rule-nya, alur-alurnya bagaimana. Jadi kalau ada penjualan maka nanti akan mengurangi apa, akan menambah apa, seperti itu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan bisnis arsitektur. Ya, jadi seperti itu. Ini adalah elemennya. Jadi secara umum ada 2 elemen, yaitu bisnis arsitektur dan IT arsitektur. Di mana IT arsitektur dia terdiri dari 2 lagi, yaitu information system arsitektur dan juga teknologi arsitekturnya. Jadi kalau kita lihat teknologinya berkaitan bagaimana ini bisa mencakup keseluruhan ya, keseluruhan dari
enterprise arsitektur. Kemudian untuk sistem informasinya ini adalah bagaimana supaya sistem informasi itu mendukung pencapaian tujuan, ya, tujuan dari bisnis, ya, objektifnya. Nah, kemudian bagaimana caranya di arsitektur dari bisnisnya supaya bisa memang menemukan atau mencapai tujuan tersebut dari sebuah enterprise, dari sebuah organisasi. Oke, nah pendekatan dari arsitektur ini secara keseluruhan disebut tata kelola ya. Jadi seperti ini. Nah, kita perlu yang namanya framework ya, kerangka kerja ini. Nanti kita bahas apa saja kerangka kerja yang ada dalam arsitektur enterprise ya. Nah, dia membutuhkan metodologi caranya. Kemudian bagaimana melaksanakan atau menerapkan yang terbaik dari proses bisnis yang ada di dalam arsitektur. Kemudian frameworknya juga memerlukan yang namanya artefak. Artefak ini bisa berupa dokumen ya, dokumen, proses, pedoman-pedoman, struktur organisasi juga bisa ya. Kemudian repository. Nah, repository ini adalah berkaitan dengan version daripada arsitektur yang dibuat. Jadi ketika menyusun arsitektur enterprise itu wujudnya adalah dokumen, baik itu dokumen secara fisik atau non fisik ya. Nah, kemudian dokumennya itu mempunyai versi. Jadi kalau ada ternyata peningkatan gitu ya, atau ada masukan dari yang disebut dengan stakeholder gitu, maka nanti akan muncul versi terbaru, muncul lagi versi terbaru, dan itu semuanya disimpan dalam repository. Siapa tahu nanti ternyata berdasarkan hasil pertimbangan, kita harus kembali nih ke poin tertentu yang ada di versi yang terdahulu, seperti itu ya, bisa jadi itu. Nah, itu gunanya repository ya. Jadi arsitektur governance ini, tata kelola arsitektur ini melingkupi 5 hal tersebut. Ya, ada metode, ada caranya gitu, kemudian ada bagaimana cara melaksanakan yang paling bagus, yang paling baik gitu ya. Kemudian punya repository dan punya dokumen-dokumen pendukung, baik itu dokumen fisik maupun dokumen digital, termasuk juga proses-proses bisnis. Oke, kalau mau ada pertanyaan silahkan nanti ditanyakan lah ya. Nah, ini adalah frameworknya, macam-macam nih frameworknya, banyak sekali ya. Nah, 2 yang kita bahas, sebagaimana saya sebutkan di pengantar ya, yang kita coba bahas nanti, kita coba pelajari juga adalah Zachman Framework dan TOGAF ya, di Open Group Architecture Framework, TOGAF ya, termasuk TOGAF ADM. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari lebih lanjut di kelas ini ya. Oke, banyak lagi materi-materi yang lain yang itu saya kira mungkin nanti terlalu banyak kita membahasnya ya. Jadi kita cukupkan pada 2 pembahasan, yaitu Zachman Framework dan juga TOGAF. Oke, kalau ada pertanyaan nanti silahkan ya. Mudah-mudahan di pengantar awal ini kita bisa sudah memahami apa sih arsitektur itu, bedanya dengan desain seperti apa. Kemudian lagi kita jadi paham elemen-elemen yang membentuk sebuah arsitektur seperti itu ya. Kita jadi paham. Kemudian lapisan-lapisan yang ada pada arsitektur enterprise itu apa saja. Demikian juga kita bisa mengetahui nanti ke depannya bagaimana sih penggunaan dari Zachman Framework dan juga TOGAF tersebut. Oke ya. Nah, masuk ke bagian yang kedua, yaitu konsep dasar dari enterprise architecture.